A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu 'alayya wa'tuni muslimin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sahabat media Arafah dimanapun Anda berada, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberikan kita limpahan karunia yang begitu hebatnya, yang begitu luasnya kepada kita semuanya. Tak luput pula kita ucapkan selawat dan salam kepada baginda kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berhasil merubah alam kejahilian hingga alam yang terang benderang sehingga kita rasakan sampai saat ini. Sahabatku, sahabat Arafah Media dimanapun Anda berada, tak terasa sekarang sudah masuk ke penghujung bulan suci Ramadan. Sudah masuk kita di tanggal 30 Ramadan 1441 Hijrah. Dan keesokan harinya insya-Allah kita bersama-sama merayakan satu kemenangan yang besar, yaitu 1 Syawal 1441 Hijrah, yang lebih dikenal dengan Hari Raya Aidil Fitri. Sahabatku, sahabat Arafah Media dimanapun Anda berada, pada kali ini yang akan kita kupas tuntas adalah masalah adab seputar Idul Fitri. Apa saja yang perlu kita lakukan, apa saja yang perlu kita laksanakan semenjak matahari terbenam, matahari akhir Ramadan tanggal 30 terbenam, dan naiklah hilal 1 Syawal 1441 Hijrah hingga 1 Syawal sore hari, apa yang harus kita lakukan. Sahabatku, sahabat Arafah dimanapun Anda berada, nanti malam kita tidak melaksanakan sholat tarawih sebagaimana biasanya, karena malam ini sudah masuk 1 Syawal 1441 Hijrah. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah setelah maghrib kita melantunkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini takbir ini terus menggema, terus dilantunkan, terus dibaca. Bukan saja di masjid, di rumah pun kita bisa baca takbiran. Di tempat kerja pun kita bisa mengucapkan takbiran tersebut. Di mana-mana tempat kita mengucapkan takbiran. Meskipun pada saat ini pandemi COVID-19 belum selesai juga, kita tetap terus bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menang, kita telah berhasil menjadi orang-orang yang bertakwa selama sebulan penuh. Kita melaksanakan rukun Islam yang keempat, menaati perintah Allah Subhanahu wa taala, berpuasa di bulan suci Ramadan. Sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah karena label takwa sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Takbir ini ungkapan rasa syukur kepada Allah. Jadi apa yang kita ucapkan takbir ini semenjak nanti malam ini ba'da maghrib kita melantunkan membaca takbiran sampai esok hari setelah asar dilaksanakan. Jadi kita ada masa takbir 1 hari 1 malam, dari nanti malam ini maghrib hingga besok asar di 1 Syawal 1441 Hijrah. Gemakan terus takbir, tak mesti di masjid. Takbir bisa dilakukan, bisa diucapkan di rumah, bisa diucapkan di ruang tamu, bisa diucapkan di mana tempat. Ungkapkanlah takbir sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku, sahabat Arafah Media dimanapun Anda berada,
Kemudian bagi mereka yang belum ada waktu membayar zakat fitrah saat ini, segera bayar zakat fitrah. Segera keluarkan zakat fitrahnya. Kalau misalnya amil masjid sudah menutup, tidak ada lagi pembayaran zakat fitrah, kita bisa membayar zakat fitrah sendiri, secara pribadi. Ya, kita datang kepada fakir miskin, ya, di rumahnya mereka masing-masing, kita salurkan kepada mereka zakat fitrah yang merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Kemudian besoknya 1 Syawal 1441 Hijrah. Apa yang kita lakukan? Seperti biasa, kita sholat subuh. Sehabis sholat kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah subuh kita disunnahkan mandi Idul Fitri. Disunnahkan kita melaksanakan mandi Idul Fitri, dan tata cara mandi Idul Fitri ini serupa dengan kita mandi junub. Serupa kita dengan mandi junub. Mandi junub itu berbeda dengan mandi biasa. Kalau mandi biasa hanya kejebar-kejebur, kemudian pakai sabun, pakai sampo, sudah selesai. Tapi kalau mandi junub berbeda. Mandi junub itu disunahkan diawali dengan wudhu terlebih dahulu. Itu mandi junub. Jadi pelaksanaan mandi Lebaran, mandi Idul Fitri ataupun Idul Adha nanti kelak, itu disunahkan terlebih dahulu setelah subuh mandi, tapi mandinya ini seperti mandi junub. Berwudu dulu, habis berwudu dibasuh kepala terlebih dahulu, ya, digosok-gosok 3 kali, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh menggunakan sampo, menggunakan sabun, ya, sehingga bersih semuanya. Jadi kalau perbedaan mandi junub dengan mandi biasa itu tidak ada, didahulukan wudu, sedangkan mandi junub itu didahulukan wudu. Ini yang kita pakai nanti ketika melakukan mandi sebelum masuk ke masjid untuk melaksanakan, atau ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, setelah mandi, apa yang kita lakukan selanjutnya? Yang kita lakukan selanjutnya adalah sarapan dulu. Sarapan dulu. Kalau Idul Fitri harus sarapan dulu, karena kalau kita tidak sarapan di Idul Fitri tersebut, seolah-olah kita masih puasa. Seolah-olah kita masih puasa. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW apabila sudah masuk 1 Syawal, apabila sudah masuk 1 Syawal, Rasulullah SAW makan dulu, sarapan dulu, baru kemudian beliau melakukan sholat Idul Fitri, kemudian dilanjutkan dengan khutbahnya. Lain halnya di Idul Adha. Idul Adha itu disunnahkan jangan makan dulu, bahkan disegerakan sholat Idul Adha, karena habis Idul Adha ada pelaksanaan penyembelihan. Makanya waktu Idul Fitri dan Idul Adha ini agak sedikit berbeda pelaksanaannya. Idul Fitri ini agak sedikit siang, sedangkan Idul Adha jangan siang kali, ya, maksudnya pagi itu jangan kesiangan, karena habis Idul Adha ada penyembelihan kurban, kemudian makan-makan. Sedangkan Idul Fitri, ya, sebelum sholat makan dulu, disunnahkan makan dulu. Kalau nggak makan nanti seolah-olah kita masih berpuasa. Makan dulu, sarapan dulu, ya, sarapan dulu. Kemudian setelah itu barulah kita menuju ke tempat musholla, ke masjid, ke lapangan, sambil membaca takbiran ketika berjalan menuju musholla, ke masjid ataupun lapangan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, sampai kita ke tempat tujuan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sahabatku, sahabat Arafah dimanapun Anda berada, kemudian setelah kita sampai di dalam masjid, laksanakanlah sholat sunnah tahiyatul masjid, karena ada dalam sebuah hadis disabdakan oleh baginda Muhammad SAW, apabila kita masuk masjid, jangan fala yajlis,
hatta yusalli rak'atain. Apabila kita masuk ke masjid, kapan saja waktunya, kapan saja itu masanya, jangan duduk, tapi sholat sunatlah 2 rakaat. Ketika kita masuk masjid sebelum pelaksanaan Idul Fitri, di dalam masjid, sholat dulu. Jangan langsung duduk, sholat dulu. Ini kita punya adab kepada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Nah, ketika kita di dalam masjid, kita masih menunggu kapan Idul Fitri atau sholat Idul Fitri akan dilaksanakan, sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan kemudian nanti seorang Bilal akan berdiri dan dia tidak azan, dia tidak iqamah, karena sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah selain Idul Fitri, Idul Adha, atau juga sholat gerhana, sholat istisqa yang dilakukan secara berjamaah itu tidak menggunakan azan dan iqamah, namun hanya mengucapkan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, salatu Idul Fitri rahimakumullah. Itu ucapan Bilal, penanda bahwasanya sholat Idul Fitri akan segera mulai. Jadi sebagai pengganti azan dan iqamah, seorang Bilal melantunkan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, salatu Idul Fitri rahimakumullah, yang menandakan bahwasanya sholat Idul Fitri akan segera dimulai. Nah, kemudian setelah itu imam takbir. Nah, pada rakaat pertama di situ ada 7 takbir plus 1 takbiratul ihram. Jadi totalnya ada 8 takbir. 1 takbir rukun. Namanya takbiratul ihram. Ditambah 7 takbir, jadi 8 takbir. Ya. Apa niatnya? Usolli sunnata Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunnah Idul Fitri 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu imam bertakbir. Takbir pertama imam itu adalah takbir rukun, Allahu Akbar. Nah, apa yang dibaca ketika itu? Yang dibaca itu ya doa iftitah. Doa iftitah itu banyak, bukan Allahu Akbar kabira saja, banyak. Ada yang lebih singkat lagi. Ya. Ada yang lebih singkat lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Banyak doa-doa iftitah itu banyak. Bukan Allahu akbar kabira atau Allahumma ba'id, banyak. Bukan itu saja doa iftitah, banyak. Nah, kemudian apa yang dibaca di sela-sela 7 takbir kemudian? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Sampai 7 takbir dilaksanakan oleh imam. Nah, setelah itu imam membaca Al-Fatihah dan disunnahkan rakaat pertama itu membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Meskipun ada ayat-ayat yang lain yang disunnahkan, itu tidak masalah. Namun Nabi Muhammad SAW pernah di suatu ketika melaksanakan sholat hari raya, rakaat pertama itu adalah Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kembali dan bangun. Namanya takbir bangkit. Allahu Akbar, takbir bangkit. Setelah takbir bangkit, imam takbir lagi sebanyak 5 kali. Jadi seolah-olah kalau totalnya ada 6 takbir. Pertama takbir bangkit, yang ke-5 ini adalah takbir khusus untuk Idul Fitri di rakaat keduanya.
Apa yang dibaca itu tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya. Setelah takbir-takbir yang dilaksanakan oleh imam dan makmum. Di rakaat yang kedua ini disunnahkan membaca hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Itu yang selalu dilakukan oleh baginda Muhammad SAW apabila beliau melaksanakan solat hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, setelah tasyahud akhir, kita pun salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tidak ada zikir apa-apa. Kita mendengar imam berkhutbah di atas mimbar. Kita dengarkan, kita nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang kita. Kita harus mendengarkan apa isi ceramah tersebut, apa isi tausiah tersebut. Jangan pulang. Ada segelintir kaum muslimin habis Idul Fitri langsung pulang. Jangan, belum pulang dulu. Jangan pulang dulu. Dengarkan isi khutbah tersebut, karena apa yang disampaikan oleh imam itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya adalah, berapa kali khutbah dalam Idul Fitri? Mazhab Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala mengkiaskan khutbah Idul Fitri, Idul Adha, dan khutbah yang lain-lainnya seperti khutbah sholat gerhana itu disamakan, dikiaskan dengan sholat Jumat. Jadi khutbahnya ada dua, berarti sang imam ada duduk di antara dua khutbah. Ya, itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun ada juga mazhab-mazhab yang lain seperti mazhab Imam Abu Hanifah rahimallahu taala yang mengatakan bahwasanya khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha itu hanya sekali saja. Ya, hanya sekali saja. Nah, semuanya, dua-duanya benar. Mau menggunakan mazhab Syafi'i atau mazhab yang lain, dua-duanya benar. Inti dari Idul Fitri ini selain sholat adalah khutbahnya. Khutbahnya. Sahabatku, sahabat Arafah Media dimanapun Anda berada, kemudian setelah khutbah, imam pun turun dari mimbarnya dan kita di situ disunnahkan untuk saling salam-salaman, saling berpeluk-pelukan. Namun sayangnya pada kali ini di pandemi COVID-19 kita lagi-lagi terhalangi dengan virus wabah penyakit ini. Jadi kita menjaga jarak, kemudian kita tak bersalam-salaman, tak berpeluk-pelukan. Namun memang sunnahnya itu harus bersalam-salaman, berpeluk-pelukan, ya, ungkapkan isi hati, minta maaf kalau ada hal-hal yang disengaja maupun tak disengaja melukai perasaan orang lain, disitulah diungkapkan. Namun karena situasinya genting saat ini, ya kita pendinglah dulu terlebih dahulu, kita ucapkan secara lisan saja, ya kita mengikuti protokol-protokol yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Dan sahabatku, sahabat Arafah Media dimanapun Anda berada, kita keluar dari masjid dan disunnahkan kita harus mencari jalan yang berbeda dengan jalan kita menuju ke masjid. Misalnya kalau kita dari rumah menuju ke masjid, gangnya gang A. Nanti kalau pulang dari masjid, jangan dari gang A ini, harus ke gang B. Ya, harus ke gang B untuk pulang ke rumah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa hikmahnya? Nabi Muhammad SAW kalau dari rumahnya berjalan, terus kalian salam-salaman itu, salam-salaman, mohon maaf. Nah, nanti kalau sudah selesai dari Idul Fitri, sholat Idul Fitri dan khutbahnya, beliau pilih jalan yang lain untuk pulang. Ya, di kampung sebelah salam-salaman lagi. Nah, itulah yang dilakukan oleh baginda Muhammad SAW. Jadi kita nanti dari rumah jalannya di gang A, nanti pulangnya dari masjid mohon di gang B. Itu sunnahnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sahabatku, sahabat Arafah Media dimanapun Anda berada,
takbir tetap terus berkumandang sampai asar dilaksanakan. Sampai sholat asar ditegakkan pada hari itu. Setelah sholat asar kita bertakbir, itulah waktu akhir pengucapan takbiran atau takbiran dilantunkan. Sahabatku, sahabat Arafah dimanapun Anda berada, baru-baru ini beredar surat edaran yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, bahwasanya kita berada di wilayah yang masih terkendali. Sumatera Utara merupakan wilayah yang masih terkendali. Jadi kalau kita wilayah yang masih terkendali, sholat Idul Fitri seyogyanya dilaksanakan di masjid, seyogyanya dilaksanakan di musola, seyogyanya dilaksanakan di lapangan. Jadi kalau misalnya ada yang sholat Idul Fitri di rumah, ya silahkan saja. Namun karena kita rumah ulama-ulama kita bercorong kepada mereka, kita menggunakan pendapat mereka, ya sholat Idul Fitri dilaksanakan di masjid lah. Ya. Kita mengikuti himbauan, ini himbauan MUI Sumatera Utara. Kita ikuti himbauan mereka karena Sumatera Utara masih dalam status terkendali. Sholat di masjid, sholat di musola atau sholat di lapangan, dengan mematuhi berbagai macam protokoler yang dianjurkan pemerintah. Pakai masker, ya. Cuci tangan sebelum masuk ke masjid, bawa sajadah sendiri, ya. Harus jaga jarak. Sholat yang selama ini kita rapat, ya agak sedikit ada jarak lah di situ. Kemudian ceramah nggak boleh lama-lama, ya kita ikuti apa yang mereka fatwakan, karena mereka lah tempat aduan kita semuanya. Sahabatku, sahabat Arafah Media dimanapun Anda berada, kalaupun kita masih sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyembuhkan penyakit kita. Ya tidak mesti kita datang ke masjid, ya, kita sholat Idul Fitri di rumah. Kita ikuti, ada tuh beberapa cara-cara bagaimana kita sholat Idul Fitri di rumah. Sudah banyak beredar sekarang itu tata cara pelaksanaan Idul Fitri di rumah. Belum saya baca itu bagaimana melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah. Baca mungkin itu sangat bermanfaat. Kalau sakit, batuk-batuk, pilek, sangat-sangat dianjurkan untuk sholat di rumah saja. Sahabatku, sahabat Arafah dimanapun Anda berada, istilah minal aidin wal faizin. Apa ungkapan kita ketika berjumpa dengan saudara kita? Minal aidin wal faizin atau taqabbalallahu minna wa minkum. Ulama-ulama kita, para ahlus salaf, mereka selalu mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi ketika jumpa dengan saudaranya, mereka selalu mengucapkan kalimat itu, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Kemudian ditambah lagi minal aidin wal faizin. Ditambah lagi dengan kita adat istiadat kita di Asia Tenggara, mohon maaf lahir dan batin. Kalau orang Malaysia, mohon maaf zahir dan batin. Jadi itu runtutan atau tertib dari ungkapan, ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Pertama, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Ada lagi yang menambahkan kullu amin wa antum bi khair, minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ada 5 runutan ketika kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada saudara-saudara kita. Pertama adalah taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bi khair, minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sahabatku, sahabat Arafah Media dimanapun Anda berada, terima kasih atas dukungan, sokongan, support, dan kesetiaan para sahabatku semua
dalam mendengarkan tausiah menjelang sahur selama bulan suci Ramadan 1441 Hijrah. Kami ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh sahabat-sahabat kami, sahabat Arafah Media dimanapun Anda berada. Banyak para ustadz kita yang telah menyampaikan tausiah agamanya kepada kita semuanya, tinggal kita yang mengamalkan. Hindari perdebatan, hindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa yang baik laksanakan, apa yang tak baik jangan dilaksanakan. Apa yang baik itu yang diambil, apa yang tak baik jangan diambil. Hindari perdebatan, karena apa yang kita sampaikan itu adalah kebaikan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Apa yang kita sampaikan adalah untuk memotivasi umat agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ustadz-ustadz kita, yang pertama adalah Ustadz Efri Haika. Beliau adalah alumni Al-Azhar Kairo Mesir dan saat ini mengajar di pesantren Darul Arafah, dan banyak aktivitas beliau dakwah di berbagai masjid di sekitar Medan. Kemudian ada Ustadz Haji Prasilo LC. Beliau juga seorang guru kita di pesantren Darul Arafah, mendidik anak-anak dengan luar biasa. Banyak kegiatan beliau yang bermanfaat di luar, mengisi pengajian di mana-mana. Kemudian yang tak kalah menariknya adalah ustaz kita, calon doktor kita, Ustaz Umar Mukhtar Siregar LCMA. Ya, beliau salah seorang guru besar kita, saat ini dosen di UIN Sumatera Utara dan dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arafah atau STAIDA. Banyak kegiatan beliau mengisi pengajian-pengajian baik di media massa, kemudian di pengajian masjid, pengajian yang lainnya. Beliau aktif berperan di dalam pengajian-pengajian tersebut. Kemudian tak lupa pula juga kita ada Ustaz Denny Fitriadi. Alhamdulillah Ustaz Denny Fitriadi ada gairah untuk mengembangkan ajaran Islam, ada gairah untuk melakukan i'la'i kalimatillah di atas permukaan bumi ini. Kita doakan Ustaz Denny Fitriadi tetap sehat dan Allah berikan hidayah, kemudian Allah berikan bimbingan agar bisa berdakwah di hadapan manusia dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada juga Ustaz Abdul Fattah Nur. Ini guru kita, ustaz kita, ustaz tafsir di pesantren Darul Arafah. Tafsir sudah berada di luar kepala beliau. Apa yang menyangkut tentang hati, menyangkut tentang motivasi, beliaulah rajanya. Ya, Ustadz Abdul Fattah M. Nur. Kemudian tak lupa pula ada Ustadz Nur Ali Nasrah. Nah, ini ustadz kita yang alhamdulillah mampu menguasai kitab kuning. Beliau bisa mengi'rab semua yang ada di kitab kuning. Jadi nahwu, sharaf sudah menjadi makanan beliau sehari-hari. Kemudian kami para dai dan para penceramah selama 30 hari kami berada di sini, sangat berterima kasih sekali kepada saudara kami Ustaz Bayu Ismail yang selalu bersedia, yang selalu berada bersama kami, meliputi acara kegiatan kami. Kami ucapkan ribuan terima kasih yang besar kepada Ustaz Bayu Ismail yang telah dengan ikhlas tanpa pamrih meliput kegiatan dakwah luar biasa ini dengan tujuan di'ala'i kalimatillah. Dan yang terakhir adalah kami sendiri, Ustadz Asril Pohan LCMA bersama dengan ustadz-ustadz yang lainnya tetap berada di atas rel yang benar, berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala semata-mata kita memiliki dedikasi yang tinggi menjadikan umat Islam khususnya di Sumatera Utara berada di atas rel Al-Quran dan di atas rel As-Sunnah, supaya kita hidup di dunia ini dengan baik dan hidup nanti di akhirat dengan aman dan sejahtera, dan kita pun menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kami semuanya, para ustaz, terutama Ustaz Bayu Ismail dan seluruh kru Arafah Media, dan tak lupa pula seluruh majelis
guru pesantren Darul Arafah mengucapkan kepada seluruh sahabat kami, sahabat Arafah Media, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidina wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.